Semangat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, aku harap kalian tetap sehat ya, tetap semangat. Ya, kali ini kita bertemu kembali dalam pertemuan pembelajaran yang keempat. Kita masih berada di tema yang keenam, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Dan di subtema yang pertama, yaitu lingkungan rumahku, dan memasuki pembelajaran yang keempat. Materi kita hari ini adalah guling depan, ya, lanjutan dari pembelajaran yang kedua kemarin, yaitu guling ke kanan dan ke kiri. Lalu tanggapan untuk ungkapan petunjuk, dan yang alat musik ritmis. Ya, alat musik ritmis itu apa? Nanti kita berkenalan dengan mereka. Sebelum memasuki materi pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru mau memberikan tujuan pembelajaran kita yang harus kita selesaikan, harus kita capai hari ini ya. Yang pertama, dengan menyimak penjelasan dan contoh yang diberikan guru, siswa mampu menunjukkan gerak guling depan. Kedua, dengan kegiatan praktik, siswa mampu melakukan gerakan guling depan dengan tepat. Dengan memperhatikan contoh dari guru, siswa mampu mengidentifikasi kalimat tanggapan terhadap ungkapan petunjuk. Keempat, melalui permainan merangkai kata, siswa mampu menyusun kalimat berupa ungkapan petunjuk dan membuat kalimat tanggapannya. Kelima, dengan menyimak penjelasan dan contoh guru, siswa mampu mengidentifikasi kuat lemah bunyi. Dan yang terakhir, melalui permainan alat musik ritmis, siswa mampu memeragakan kuat lemah bunyi pada sebuah lagu. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita mulai di materi yang pertama. Oke ya. Di sini ada Udin, ya, kemarin juga Udin. Ada Udin dan juga ayahnya sedang berbincang-bincang. Ya. Ini, ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat? Nah, ayahnya menjawab, pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang punggung. Badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong. Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar. Baik ayah, terima kasih petunjuknya. Itu tadi ya. Nah, inilah gerakan guling ke depan. Ya. Bu Guru punya contohnya lagi ya, punya videonya yang Bu Guru ambil di video YouTube EPJOK. Nanti kalian bisa melihatnya. Di sini Bu Guru punya. Ini video yang Bu Guru ambil di YouTube EPJOK. Silahkan kalian simak ya. Ya, anak-anak, untuk gerakan guling depan sekarang. Kalau tadi anak-anak berguling ke kanan atau ke kiri, sekarang anak-anak melakukan gerakan guling depan. Bagaimana caranya? Nah, caranya pertama anak-anak harus jongkok. Ya, pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang seperti ini. Lihat baik-baik. Kemudian dagu menyentuh dada dan letakkan tangan di depan sambil meletakkan kepala. Tangan menahan badan begini ya. Bisa anak-anak? Anak-anak juga harus memperhatikan posisi tangan ya. Ikut membantu menahan tubuh ya. Kemudian anak-anak dorong badan dan berguling. Setelah itu segera peluk lutut dan kembali jongkok. Seperti apa? Dorong ya. Kemudian setelah berguling, tangan segera ditarik untuk memeluk lutut, kemudian jongkok ya, sehingga anak-anak telah selesai melakukan gerakan guling depan. Gitu ya anak-anak untuk gerakan guling depan. Bisa dimengerti ya.
Nah, demikian anak-anak untuk materi kali ini tentang gerakan berpindah tempat untuk berguling, baik guling depan maupun guling ke samping kiri dan kanan. Nah, anak-anak jangan Ya, itu tadi ya mengenai gerakan guling ke depan. ya, anak-anak. Ke materi selanjutnya, masih tentang kalimat petunjuk ya. Kemarin ada percakapan antara ibu dan juga Dayu ya. Di sini ibu memberikan petunjuk tentang bagaimana membersihkan jendela kaca. Ya, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Nah, Dayu kemudian menjawab, "Baik Bu, itu adalah salah satu tanggapan tentang ungkapan petunjuk yang sudah diungkapkan oleh Ibu Dayu tadi." Ya. Jadi kalau kalian sudah dijelaskan bagaimana petunjuk melakukan suatu hal, kalian harus memberikan tanggapan. Misalnya itu tadi seperti Dayu, "Baik Bu," atau bisa juga "Terima kasih atas petunjuknya." Begitu juga bisa. Oke ya. Nah, di sini Bu Guru punya beberapa soal. Bu Guru sudah memberikan petunjuk-petunjuknya dan kalian tinggal mengisi bagaimana tanggapannya. Misalnya nomor 1, membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Tadi Bu Guru sudah memberikan contohnya tanggapan. Kalau Dayu itu mengucapkan "Baik Bu", kalian bisa juga memberikan tanggapan yang lain. Itu nomor 1 Bu Guru gunakan untuk contoh ya. Misalnya nomor 1 kalian memberikan tanggapan "Terima kasih atas petunjuknya." Begitu juga bisa. Ya, kalian gunakan tanggapan yang lain selain terima kasih dan juga baik. Oke, nomor 2, 3, 4, dan 5. Coba kalian buat sendiri bagaimana tanggapan yang sesuai dengan petunjuk yang sudah disediakan oleh Bu Guru. Paham semuanya? Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, kita mau bermain alat musik. Nah, selesai berolahraga,
Udin dan teman-teman bermain musik. Mereka memainkan marakas dan rebana. Sambil bermain, mereka belajar membedakan bunyi kuat dan lemah. Nah, di sini Bu Guru punya petunjuknya. Nanti kalian ikuti ya. Sebelum itu Bu Guru mau memperkenalkan dulu ya alat musik ritmis. Ya, apa itu alat musik ritmis kira-kira? Ada yang tahu tidak apa itu alat musik ritmis ya? Apa coba? Oke, kalau begitu untuk PR kalian ya. Coba kalian nanti cari apakah itu alat musik ritmis ya. Di sini Bu Guru mempunyai contoh dua. Ada marakas dan juga ada rebana. Nah, bagaimana nanti cara memainkannya, Bu? Nah, di sini Bu Guru punya contohnya, punya petunjuknya. Yang pertama, goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi yang kuat. Lalu goyangkan marakas dengan lemah untuk menghasilkan bunyi yang lemah. Kalau rebana sama, pukul rebana bagian tengah dengan kuat untuk menghasilkan bunyi yang kuat. Lalu pukul rebana bagian pinggir dengan lemah untuk menghasilkan bunyi yang lemah juga. Jadi kalau kalian bermain dengan marakas, ingin menghasilkan bunyi yang keras, kalian goyangkan dengan kuat ya. Itu untuk menghasilkan bunyi yang kuat dengan marakas. Lalu goyangkan dengan lemah untuk menghasilkan bunyi yang lemah. Lalu untuk rebana, jika kalian ingin menghasilkan bunyi yang kuat, kalian pukul rebana bagian tengah dengan kuat. Kemudian untuk menghasilkan bunyi yang lemah, kalian pukul rebana bagian yang pinggir ya. Nah, di sini Bu Guru punya cara membuat sebuah marakas sederhana tanpa harus kalian membeli. Kita buat saja dengan barang-barang bekas yang ada di rumah ya. Di sini Bu Guru punya cara membuat marakas sederhana dengan menggunakan yang pertama, siapkan botol plastik mineral, air mineral itu ya yang bekas saja, tapi harus dengan tutupnya ya. Lalu yang kedua, siapkan beras, tidak usah banyak-banyak, berasnya sedikit saja bisa. Nah, bagaimana cara membuatnya, Bu? Oke, Bu Guru berikan petunjuknya ya. Yang pertama, buka tutup botol bekas air mineral tadi. Nah, kalian harus pastikan botol mineral itu dalam keadaan kering, tidak boleh basah. Oke. Lalu yang kedua, isikan botol air mineral tadi, bekas tadi ya, dengan beras secukupnya, tidak perlu banyak-banyak ya, sedikit saja. Segenggam tangan kalian itu kalian masukkan ke dalam botol plastik itu ya, botol bekas air mineral tadi. Lalu yang ketiga, tutup kembali botol bekas air mineral. Dan yang terakhir, marakas sederhana siap digunakan. Bagaimana Bu cara memainkannya? Seperti marakas yang asli, kalian hanya tinggal menggoyang-goyangkan saja dan itu akan menghasilkan bunyi. Itulah kenapa marakas dan juga rebana disebut alat musik ritmis ya. Lalu selain marakas, Bu Guru juga bisa membuat rebana dengan bahan-bahan yang sederhana. Nah, bagaimana caranya? Kalian siapkan 3 benda. Yang pertama, mangkok plastik, lalu balon, lalu karet gelang. Nah, ikuti petunjuk Bu Guru ya. Yang pertama, gunting balon tadi menjadi sebuah lembaran. Jadi balon yang berbentuk seperti apa ya itu ya? Yang bawahnya itu tidak berlubang, kalian gunting, nanti akan berbentuk seperti lembaran kertas ya. Kemudian tutupkan ke atas permukaan mangkok dengan beberapa lembar balon. Jadi mangkok tadi kalian tutup dengan balon.
ya, 2 atau 3 supaya nanti bisa menghasilkan bunyi yang lebih kuat. Kalau satu nanti takutnya ketika kalian pukul akan robek. Nah, setelah itu yang ketiga, tali balon tadi dengan menggunakan karet gelang supaya balon tertutup ya, menutupi semua permukaan mangkok dengan harus dengan kencang ya, tidak boleh ada balon yang menurun. Jadi harus benar-benar tegang seperti itu ya, tidak ada balon yang terlipat atau lentur gitu ya. Ya, bisa kan semuanya? Ini nanti kalian bisa membuatnya, lalu kalian gunakan untuk memainkan alat musik ya. Alat musik ritmis ini nanti kalau sudah kalian buat, kalian mainkan dengan menyanyikan sebuah lagu. Bu Guru minta menyanyi lagu Balonku Ada 5 saja deh ya, dengan menggunakan marakas dan juga rebana tadi. Oke, nanti kalian videokan ya, biar Bu Guru mempunyai dokumentasi kalau ternyata anak-anak guru ini hebat semua ya. Seperti itu untuk membuat rebana dan juga marakas sederhana. Nanti kalau memerlukan bantuan, kalian minta tolong ke orang tua kalian ya, supaya bisa membuat dengan bagus ya. Jangan bermain gunting atau pisau sendirian. Oke. Nah, hari ini Ibu Guru cukupkan ya. Selamat membuat rebana dan juga marakas sederhana. Selamat bermain alat musik ritmis dan juga selamat mempraktikkan guling ke depan. Oke ya, Bu Guru tunggu video-video kalian supaya bisa menjadi dokumen untuk Bu Guru ya. Terima kasih anak-anak semuanya sudah menyimak video dari Bu Guru. Jangan lupa tetap jaga kebersihan dan juga terapkan 3M. Memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak minimal 1 meter, dan yang terakhir, mencuci tangan dengan sabun di dalam air yang mengalir. Terima kasih anak-anak. Dadah.